Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurafiah Umiati. Materi kita kali ini peluang. Baik, materi kali ini peluang, namun sebelum kita lebih jauh masuk pada contoh-contoh, kamu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini menjelaskan peluang empirik dan teoretik dari suatu kejadian, dari suatu percobaan. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kata peluang itu bisa digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian itu akan terjadi atau tidak. Kita ambil contoh, peluang besok akan turun hujan. Nah, di sini ada kemungkinan besok itu apa benar hujan atau tidak jadi turun hujan. Nah, itu kan masih belum terjadi, masih peluangnya masih kemungkinan iya tidak. Jadi 50-50 ya kita kadang-kadang menyebutnya. Peluang tahun ajaran baru nanti saya akan mendapat juara kelas. Nah, di sini pun juga ada dua kemungkinan, apakah memang tercapai benar-benar menjadi peringkat 1 atau tidak. Jadi sesuatu yang belum bisa dipastikan terjadi atau tidak, kita menyebutnya biasanya peluang. Peluangnya seberapa besar ya? Contohnya seperti itu. Nah, kemungkinan yang akan terjadi itu nanti dikenalnya dengan ruang sampel. Ini kalau contoh dalam keseharian ya. Nah, biasanya dalam pembelajaran atau nanti yang sering keluar dalam contoh peluang itu adalah uang logam, dadu, kartu, atau dalam suatu box ada pita berwarna apa. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, di sini perlu kamu ketahui dulu ruang sampel adalah apa. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Kalau contoh yang di atas ini, peluang hujan, peluang tahun baru, itu sampelnya terjadi dan tidak terjadi. Nah, kalau pada koin gimana sampelnya? Kamu tahu di koin itu kan ada dua permukaan ya. Nah, kita mengenali nanti ada yang sisi angka dan sisi gambar. Jadi ketika dilempar kemungkinannya, oh yang keluar nanti angka. Oh kalau enggak gambar. Nah, gitu. Jadi ini kemungkinannya. Kalau pada dadu, kita ketika dilempar, oh nanti yang muncul yang titik 2. Oh yang muncul nanti titik 4. Nah, yang mungkin terjadi adalah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 mungkin nggak? Tidak ya, karena pada dadu itu hanya ada titiknya 1 sampai 6. Nah, inilah yang dinamakan ruang sampel. Kalau koinnya ada 2, ini koin 1 ya. Nah, ketika koinnya ada 2 berarti kan nanti koin ke-1 ketika dilempar berbarengan, koin ke-1 bisa jadi angka, koin kedua angka juga. Boleh nggak? Ya boleh. Terus ada apa lagi selain angka sama angka? Nah, ketika seperti ini, kamu bisa mencarinya dengan cara apa? Ketika 2 koin, kita kalau koinnya 1 ada kemungkinan angka dan gambar. Ini koin ke-1, ini koin kedua. Tapi karena maaf bukan, ini 1 koin kemungkinannya angka atau gambar. Nah, sekarang koinnya ada 2, nah berarti kan melempar lagi. Nah, dari masing-masing ini akhirnya bercabang. Nah, untuk 2 koin berarti ruang sampelnya adalah angka. Maksudnya apa? Koin ke-1 angka, koin kedua angka. Koin ke-1 angka, kemungkinan koin keduanya sekarang jadi gambar. Koin ke-1-nya boleh nggak gambar? Yang kemungkinan bisa terjadi gambar angka. Yang keempat gambar. Oh, berarti kalau koinnya ada 2, ruang sampelnya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar, gambar. Tadi sampel 1 dadu, 1 koin, 2 koin sudah ya. Itu harus diingat itu sampel. Nah, sekarang kita masuk ke sampel pada 2 dadu. Berarti dadunya ada 2 dilempar barengan. Kalau 1, kemungkinan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dadunya ada 2, berarti kemungkinan dadu ke-1 keluarnya 5. Dadu keduanya keluarnya 1. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, lebih mudahnya kita membuat tabel. Ini kita anggap dadu ke-1, kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dilempar berbarengan,
Nah, ini kemungkinan dadu ke-1-nya 1, dadu keduanya juga 1, jadi 1-1 yang keluar. Dilempar lagi bareng, oh kemungkinan dadu yang pertamanya 2, dadu keduanya yang keluar 3, berarti 2, 3. Dilempar lagi, oh kemungkinan dadu yang pertamanya keluarnya 5, dadu keduanya juga 5, di sini 5, 5. Kalau begitu, berapa banyak sampel pada 2 dadu? Ini semuanya sampelnya. Kalau dihitung berarti totalnya ada 36. Nah, ini kalian harus ingat ya, 1 dadu 6, 2 dadu 36, 1 koin 2, 2 koin 4. Nah, itu harus dipakai, harus diingat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus peluang suatu kejadian. Nah, peluang itu bisa dirumuskan adalah perbandingan dari peluang A. Ini nanti tergantung soal. Kalau ditanya peluang keluarnya angka, berarti P angka. Peluang keluarnya angka 5, berarti P 5, gitu maksudnya ya. Jadi di sini nih A ini adalah tergantung soal. P 5, berarti peluang keluarnya angka 5 pada dadu. Nah, ini ada berapa angkanya 5 itu? Atau ada berapa sih angka, ada berapa gambar gitu. Di sini banyaknya si A per banyaknya sampel. Nah, maka sampel ini kamu harus ingat gitu. Tapi kalau yang ditanya frekuensi harapan, nah berarti frekuensi harapan itu nanti N dikali PA. Nah, PA-nya ini balik lagi ke sini, harus cari dulu peluangnya lalu dikali banyaknya percobaan. Jadi ada kalanya nanti koin dilempar 100 kali. Dan di sini kamu harus kalikan 100. Tapi kalau tidak ada keterangan dilempar berapa kali, itu berarti menunjukkan dilemparnya hanya 1 kali. Paham ya? Frekuensi relatif. Nah, jadi nanti kalau membaca soal hati-hati yang ditanya peluangkah, frekuensi harapan, atau frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian A berbanding dengan banyaknya percobaan. Kita masuk ke contoh nomor 1, sebuah dadu dilempar, tentukan peluang munculnya muka dadu 3. Nah, kita ingat peluang tadi rumusnya adalah P A-nya kita ganti 3 karena yang diminta peluang dari 3. Nah, dari sini kita harus tahu dulu banyaknya 3 pada satu dadu. Nah, perlulah kita tahu sampel dari satu dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini dilihat angka 3-nya ada berapa? Oh, cuma ada 1. Maka banyaknya ada 1, sampelnya 6. Selesai. Jadi peluangnya 1/6. Bilangan genap, berarti P genap. Nah, dilihat genapnya ada angka berapa saja? Ada 2, 4, 6. Ada berapa banyaknya? Ada 3. Maka 3/6. Sederhanakan adalah 1/2. Bukan katanya genap, kok 3? Nah, ini 3 itu bukan berarti menunjukkan angka genap. Banyaknya bilangan genap pada satu dadu. Paham ya? 3 koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya sedikit 2 gambar. Nah, dari sini kamu harus tahu dulu berarti sampel dari 3 koin. Kita tadi baru 2 koin ya. Nah, sekarang kalau 3 bagaimana? Cara mencarinya sama seperti yang tadi, kita buat seperti pohon ya, bercabang. Nah, ini koin kedua. Bercabang lagi karena mintanya 3 koin. Nah, ini kamu cabangkan. Ini cabang angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Berarti cara bacanya bagaimana? Angka, angka, angka. Angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka, seterusnya. Nah, dari sini kita cek, berarti sampelnya ada berapa nih? Angka, angka, angka. Angka, angka, gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, gambar. Yang keempat, gambar, angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar.
Dicek ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ingat nih, tidak akan berubah. Sampel pada 3 koin 8. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertanyaan. Peluang apa nih? Peluang munculnya paling sedikit. Paling sedikit 2 gambar. Oke. Kita simpulin G. Nah, lihat paling sedikit 2 gambar. Berarti kalau gambarnya cuma 1 tidak masuk, yang ini nggak ada G-nya. Ini G-nya 1. Yang pertama tidak ada G, berarti nggak bisa. Ini juga G-nya hanya 1. Kita cari yang paling sedikit 2. Oh, berarti ini 1, 2, 3. Gambarnya 3 boleh nggak? Ya boleh. Kan paling sedikit 2. Berarti kalau 3 boleh nggak? Boleh. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada 4 dari sampelnya berapa tadi? 8. Disederhanakan 1/2. Caranya seperti itu. Nomor 3, sebuah dadu dan sebuah koin. Nah, sekarang ada 1 dadu, 1 koin dilempar berbarengan. Berapa peluang munculnya angka ganjil? Nah, mintanya pada pada dadu mintanya ganjil. Dan pada koin mintanya keluarnya adalah angka. Nah, cara seperti gimana? Nah, kita ingat koin 1, angka gambar. Dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilempar berbarengan. Nah, ini yang kemungkinan terjadi. Angka 1, angka 2, angka 3. Nah, ini harus diingat lagi. Sampel pada 1 koin dan 1 dadu itu berarti ada 12. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Cari yang ganjil dan angka. Ganjilnya berarti angka 1, ya kan? Nah, tapi yang angka, nah 1, 2, 3, berarti ada 3/12. Disederhanakan jadi 1/4. Caranya seperti itu. Kita masuk ke nomor 4. 2 dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka kembar. Angka pertama lebih besar dari angka kedua, angka berjumlah 8. Nah, ini sekarang Ibu munculkan lagi tabelnya 2 dadu. 2 dadu berapa tadi sampelnya? 36. Ingat ya. Nah, sekarang kita masuk jawab yang A. Angka kembar. Maksudnya angka kembar maksudnya apa sih? Oh, dadu 1 tuh keluarnya 1. Berarti kembar kan sama, maka yang dadu keduanya juga harus 1. Kalau 21 kan tidak sama. Nah, berarti yang dimaksud adalah 1, 1. Atau dadu keduanya 2. Dadu ke satunya juga 2. Dadu ke 1, 3. Dadu keduanya juga 3. Nah, berarti yang masuk yang memungkinkan yang mana berarti? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ada 6 peluang kembar. Caranya seperti itu. Ada berapa banyaknya? 6. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Dari 36, karena sampelnya ada 36. Disederhanakan 1/6. Itu yang A. Lanjut kita yang B. Angka pertama lebih besar dari angka kedua, berarti nanti dadu yang ke-1 keluarnya harus lebih besar dadu kedua. Kita cek kalau gitu. Lihat di tabel. 1, 1. Nah, ini sama. 1, dadu 1, 1. Dadu kedua 2. 1 lebih besar dari 2 nggak? Enggak ya. Nah, berarti 1, 3 pun juga tidak bisa. Nah, yang dimau adalah dadu ke-1 harus lebih besar dari dadu kedua. Berarti dadu ke-1-nya 2. Lebih besar dari 1 bisa? Bisa 1. Yang ini 2, 2, 2, 3 nggak bisa ya. Nah, berarti cari yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ternyata ada 15. Sampelnya 36. 15/36. Sama bisa disederhanakan, pecahannya sederhanakan ya. Dapatlah 5/12. Caranya seperti itu. Lanjut yang C. Angkanya berjumlah 8. Maksudnya apa? Nah, nanti ini dadu ke-1 ditambah dadu kedua, kalau dijumlah harus 8.
Nah, berarti kita cek, dadu 1, 1, dadu kedua 1, kalau dijumlah 2, masuk kategori? Enggak. 1 sama 2 dijumlahkan 3, juga tidak bisa. Berarti cari yang bisa jadi 8, berarti ada angka berapa? Oh, 26 dengan 62. Terus 44. Ada lagi? 53, 35. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 per 36. Caranya seperti itu. Mudah ya sebenarnya peluang. Lanjut sekarang pakai kotak bukan dadu. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 7 kuning, 8 hitam. Berapa peluang terambilnya bola merah ya? Peluang merah. Nah, dari sini berarti sama sebelumnya. Banyaknya merah ada berapa? Oh, 4. Jumlahkan semua sampelnya. Berarti ada 4 tambah 7 tambah 8. Berapa jadinya? 19. Berarti 4 per 19. Masuk nomor 6. Sebuah dadu dilempar sebanyak 50 kali. Nah, di sini sekarang ada keterangan 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya faktor 6 ya. Ditanya bukan peluang tapi frekuensi harapan. Berarti F H dari faktor 6. Maksudnya faktor 6 apa sih? Perkalian yang menghasilkan 6. Nah, ini harus kamu cari dulu nih, faktor 6 berapa? Berarti kan 1 kali 6, 2 kali 3. Sudah ya? Ada dadu tapi jangan melenceng. Misalnya faktor 10 atau faktor 20, 2 kali 10. Tapi kalau pada dadu kan hanya ada sampai di 6. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Faktor 6 berarti rumusnya apa sih frekuensi harapan? N dikali peluangnya. Peluangnya si A. Atau peluangnya dari faktor 6. Peluang dulu boleh. Ini. Dikalikan N. Kita cari peluang dari faktor 6. Nah, ada 4. Angkanya kan 1, 2, 3, 4. 1, 6, 2, 3 kan ada 4 banyaknya per sampelnya 6. Sampai di sini nih 4 per 6 paham ya? Ini kembali, ini sama kayak mencari contoh nomor 1 tadi. Nah, hanya di sini katanya dikali, lemparnya sebanyak 50 kali ya, berarti kamu kalikan 50. Kalau sederhanakan 4 per 6 dikali 50. Jadilah ini disederhanakan dulu 2 per 3 dikali 50, dapatlah 100 per 3. Mau dijadikan desimal? Boleh. Jadi nanti kalau soalnya pilihan ganda, dilihat A, B, C, D-nya. Nomor 7, dari 20 kali percobaan melakukan uang. Nah, sekarang uangnya dilempar 20 kali. Sisi angka munculnya 8 kali. Berapa peluang empiris? Nah, ini berarti sebenarnya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif dari mintanya angka. Nah, dilihat di sini munculnya angka berapa kali? 8. Dari banyaknya percobaan. Gitu. Yang B, frekuensi relatif dimintanya gambar. Ini maaf ya, nih harusnya gambar nih. Masa ditanya 2 kali? Kan nggak mungkin ya. Nah, kalau gitu gambar mana? Tapi kan di sini tidak diketahui, Bu. Yang muncul 8 kali adalah angka. Kalau gitu gambarnya gimana? Nah, lihat di sini. Kan katanya 20 kali. Kalau 20 kali melempar, akan muncul angka dengan sendirinya gambar ketemu dong. Berapa? Berarti kan dicari dulu 20 dikurangi 8. Jadilah 2. Pas maka frekuensi relatifnya 12 per 20. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, dapatlah 3 per 5. Yang ini kalau disederhanakan dibagi 4, 2 per 5. Caranya seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.